Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,2 triliun dolar atau naik sekitar 2,77%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.500-an, Ethereum 1.910, BNB 314, XRP 0,5, Cardano 0,39, Dogecoin 0,097, Polygon Matic 1,16, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 21,14 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Polygon Matic dengan kenaikan 5,76% menuju 1,16 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, ini dari geopolitik terlebih dahulu. Ukraine War Live Updates. Finland officially becomes the 31st member of NATO. Russia warns it will take countermeasures. Jadi, lagi-lagi terjadi eskalasi antara Rusia dan juga NATO, guys. Kenapa? Ya, kita tahu sekarang Rusia lagi berperang dengan Ukraina, gitu ya. Karena salah satu alasannya adalah Rusia nggak mau Ukraina sampai masuk ke NATO. Karena kenapa? Karena NATO adalah salah satu negara yang paling dekat wilayahnya dengan Rusia. Tetapi yang kali ini masalahnya juga mirip gitu guys. Karena Finlandia sekarang juga menjadi anggota NATO, yang sebelumnya Finland itu tidak berpihak kemana-mana, tapi kali ini dia join member NATO, dan ini bisa menciptakan semacam eskalasi juga. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman lihat peta dunia, kita tahu nih, ini adalah daerah Rusia, cukup besar ya. Dan negara-negara tetangga mereka yang paling dekat itu adalah Ukraina, Belarusia, dan juga Finlandia. Nah, Ukraina ini sekarang lagi diperangin gitu. Pengen diambil alih. Kenapa? Karena ditakutkan bahwa Ukraina ini juga join ke NATO. Kemudian, Belarusia aman. Kenapa? Karena Belarusia itu lebih pro ke Rusia. Tetapi yang kali ini menjadi masalah, Finlandia juga salah satu negara tetangga dari Rusia itu join ke NATO. Nah, kenapa sih? Ini kita pikir secara logika aja guys. Kenapa sih Rusia nggak mau Ukraina sampai join juga ke arah NATO? Karena kita tahu nih, Rusia berada di pertengahan nih guys. Kalau kalian lihat ke kanan itu ada Amerika. Yang tentunya kita tahu sekarang lagi bersih tegang juga dengan Rusia. Nah, kalau misalnya daerah di sini juga semuanya masuk ke arah NATO, terlebih lagi yang negara-negara paling dekat seperti Finlandia, Belarusia, dan Ukraina, maka Rusia itu sedang dikepung gitu guys, dikepung antara negara-negara NATO di sini dan juga Amerika Serikat, sehingga riskan gitu kalau sewaktu-waktu mereka, kita kan tahu Amerika Serikat dan juga NATO itu ya sekutu gitu. Kalau misalnya mereka bersekongkol dan kemudian pengen menghancurkan Rusia, ya at least semakin mudah gitu. Kalau misalnya negara-negara tetangganya ini adalah udah pro ke arah NATO misalnya. Jadi itu makanya Rusia mencegah. Jangan sampai Ukraina dan juga Finlandia, ya Finlandia nggak disebut sih, tapi kemarin Ukraina dicegah untuk masuk ke NATO. Dan pada akhirnya mereka harus melakukan invasi. Nah, kali ini Finlandia memutuskan masuk ke NATO gitu. Jadi kalau sekarang Rusia sampai melakukan eskalasi dan memutuskan untuk menginvasi Finlandia juga, resikonya semakin besar untuk Perang Dunia Ketiga. Kenapa guys? Karena kalau salah satu member NATO itu diserang, maka member NATO yang lainnya selain Finlandia yang sekarang udah member NATO, itu berkewajiban untuk membantu gitu. Jadi negara-negara Eropa di sini yang termasuk NATO nantinya akan membantu kalau misalnya ternyata Finlandia itu diinvasi gitu. Sehingga ya ini kembali memicu kontroversi gitu guys. Apakah eskalasi akan terus berlanjut? Apakah kita pada akhirnya akan melihat Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi? Yang tentunya sangat tidak kita harapkan karena kali ini senjatanya berbeda dengan perang-perang dunia sebelumnya guys. Kali ini kemungkinan kita akan menghadapi perang nuklir gitu. Dan itu adalah hal terakhir yang pengen kita lihat. Jadi gimana nih menurut kalian guys? Apa yang akan terjadi berikutnya menurut kalian ketika Finlandia juga udah masuk ke anggota NATO sekarang? Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah.
Yang kedua, ini juga mungkin sedikit banyak adalah penyebab ya kita melihat gold, kemudian Bitcoin itu start kembali merangkak naik. Data yang ditunjukkan tadi malam bahwa job opening atau pembukaan lapangan kerja di Amerika Serikat itu sudah terlihat melambat gitu guys. Available positions total 9.93 million, a drop of 632,000 from January's downwardly revised number according to the Labor Department's JOLTS report. Jadi, ada penurunan sebesar 632.000 lapangan kerja. Oke? Dan ini adalah angka yang paling rendah semenjak tahun 2021 bulan Mei. Oke? Ini sekali lagi memperkuat narasi gitu bahwa harusnya The Fed tidak akan lama lagi untuk melakukan pivot atau penurunan suku bunga. Kenapa? Sekali lagi, karena kita melihat data inflasi terus mengalami penurunan, walaupun penurunannya tidak lagi sesignifikan beberapa bulan sebelumnya, tetapi masih mengalami penurunan. Yang kedua, kita udah start melihat tingkat pengangguran di Amerika Serikat mulai naik gitu. Dan kita bakalan lihat juga di hari Jumat ini, unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat itu sekarang berapa sih gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat peningkatan lagi di angka itu, maka sekali lagi menurut saya itu akan harusnya menciptakan reaksi positif dari market. Oke, jadi ini adalah hal yang menurut saya menjadi salah satu penyebab Bitcoin dan juga gold itu rally lagi dalam 24 jam terakhir. Nah, kemudian ini ada sebuah data on-chain yang menurut saya cukup menarik disampaikan oleh Glassnode. Ini adalah Rodel Ratio gitu ya. Yang kalau misalnya kita lihat, setiap kali kita melihat Hodl Conviction ini berada di puncak di sini, itu berarti pada saat itu banyak sekali orang-orang yang nge-hold barangnya, alias kebanyakan pada saat itu adalah long-term holder, guys. Oke? Nah, ketika kita melihat rasio ini berada di area yang cukup tinggi, itu biasanya sudah menandakan bahwa kemungkinan kita sudah berada di bottom dari sebuah koreksi atau bahkan sebuah bear market. Ini terjadi beberapa cycle, guys. Kalau kalian perhatikan cycle terakhir di sini kita melihat ada spike yang lumayan tinggi, oke, menunjukkan bahwa ada hodl conviction atau banyak orang yang istilahnya yakin dan percaya terhadap Bitcoin dan kemudian nge-hold. Dan kita kemudian mendapatkan bottom bear market di sekitaran tahun 2019 di sini. Kemudian ketika kita turun di sini dan mencapai area bottom di sini, ini biasanya adalah ketika kita sudah melihat harga Bitcoin sudah sedikit terlalu mahal, oke, sedikit terlalu mahal, dan biasanya tidak lama kemudian kita bakal melihat koreksi yang dalam terjadi atau bahkan bear market. Seperti yang terakhir kali kita lihat di tahun 2021, ketika itu kita mendapatkan all time high, dan kemudian kita terkoreksi sampai 30.000, walaupun kita sempat mencoba untuk break lagi menuju ke all time high yang baru dan sempat menyentuh ke 69.000, tapi pada akhirnya terbukti itu hanya sebuah double top dan pada akhirnya kita masuk ke bear market. Nah, cycle sebelumnya juga sama, ketika kita melihat Rodel Ratio ini berada di area dasar, itu biasanya sudah pertanda bahwa Bitcoin sudah sedikit overextend dan kita kemudian mendapatkan bear market. Cycle sebelumnya juga sama. Jadi kalau yang kita perhatikan sekarang, kita sedang melihat penurunan dari Hodl Conviction atau Rodel Ratio, guys. Tapi kita masih punya ruang untuk bisa rally lebih jauh sampai ratio ini berada di dasar gitu. Nah, kalau kita sudah melihat Rodel Ratio ini berada di angka mungkin 1 sampai 0, maka itu bisa jadi sudah pertanda bahwa kita mungkin udah saatnya untuk kembali taking profit dulu. Gitu ya. Jadi, untuk sementara data yang kita lihat di sini so far masih terlihat cukup oke. Kita masih menunjukkan ada ruang untuk dapat bergerak lebih jauh ke atas sampai kita pada akhirnya melihat Rodel Ratio ini mungkin menuju ke dasar, menunjukkan minimum Hodl Conviction. Yang berikutnya, ini ringan saja. Tingkat adopsi terus-menerus meningkat. Adopsi terus terjadi. Kali ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fashion, Ralph Lauren, sekarang sudah bisa menerima pembayaran melalui Bitcoin di store mereka di Miami. Oke, satu demi satu, guys. Satu demi satu retail itu merasa mungkin kalau misalnya mereka tidak secepatnya melakukan hal ini, mereka akan ketinggalan gitu, guys. Karena ini adalah memang teknologi baru dan ini bisa menciptakan semacam permintaan ke produk mereka. Kenapa? Karena pasti ada aja gitu Bitcoin, para penggila Bitcoin gitu yang pengen mencoba untuk nge-spend Bitcoinnya untuk membeli barang dan jasa yang biasa mereka beli dengan fiat gitu.
Dan sekali lagi, tidak ada ruginya sebenarnya bagi mereka untuk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kenapa? Karena ada alat di mana mereka bisa gesek, artinya pembelinya membayar menggunakan Bitcoin, tetapi langsung di-convert lagi ke dalam bentuk fiat dengan third party. Jadi ya anggapannya sama aja, mereka kayak mesin edisi biasa digesek kemudian masuk ke dalam rekening mereka dalam bentuk fiat. Cuman di sini dari Bitcoin bisa aja di-convert dulu. Tapi kalau misalnya mereka yang merasa mau investasi juga di Bitcoin, ya tidak ada salahnya juga langsung menerima pembayaran melalui Bitcoin. Gitu ya. Jadi ini juga menunjukkan sedikit demi sedikit adopsi itu terus-menerus terjadi. Lambat laun kita mulai mungkin start juga melihat orang-orang mulai penasaran kenapa mulai banyak orang yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Apa sih sebenarnya itu Bitcoin gitu? Yang mungkin sampai sekarang belum pernah dengar gitu atau masih kurang percaya, dan mungkin bisa mulai start untuk percaya dan mempelajari apa itu sebenarnya Bitcoin, dan mungkin bisa aja mendatangkan berbagai investor baru yang kemudian membeli Bitcoin dan hold, yang tentunya juga akan berdampak baik ke harga Bitcoin itu sendiri. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Satu hal guys yang pengen saya ingatkan ke kalian adalah bahwa untuk sementara kita masih melihat Bitcoin itu struggling gitu, atau kesulitan untuk mampu break dan closing di atas area 28.700-an di sini di daily chart gitu. Yang kita pengen lihat tentunya kalau misalnya kita mau melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan ini adalah tentunya breakout di atas area di sini dan close di atas area 28.800, itu lebih baik lagi. Nah, tetapi teman-teman juga harus siap apabila senario yang terjadi berikutnya adalah semacam ini guys. Kita ambil contoh dari cycle terakhir gitu. Di tahun 2019, ketika itu kita mencapai bottom bar market di sebelah sini, dan ketika kita mendapatkan rally pertama, di sini kita terkonsolidasi cukup lama guys, sebelum pada akhirnya kita mampu breakout dan mendapatkan rally yang kencang berikutnya ke atas. Nah, jika teman-teman ukur ini dari daily chart, kita itu terkonsolidasi kurang lebih 34 hari atau 1 bulan lebih beberapa hari. Jadi teman-teman harus siap gitu kalau ternyata ini yang kita lihat juga sekarang. Atau kita juga bisa melihat hal semacam ini yang terjadi sekarang. Kita juga terkonsolidasi cukup lama di sini. Gitu kan? Setelah kita terkoreksi cukup dalam, kemudian kita ketemu dengan bottom, ini rally pertama, kemudian kita mendapatkan ada konsolidasi yang cukup lama. Bahkan yang di sini itu 81 bars atau kurang lebih hampir 3 bulan kita terkonsolidasi sebelum pada akhirnya kita mampu melihat Bitcoin to breakout dan kemudian melanjutkan rally-nya. Nah, kali ini kita juga bisa mendapatkan hal yang serupa terjadi, dan ini sebenarnya sudah saya bahas di video saya beberapa minggu yang lalu. Saya katakan guys, ini sepertinya adalah saat dimana kita bakalan melihat konsolidasi yang cukup panjang. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi area major resistance, bukan lagi resistance di time frame 15 minute, 1 hour, tapi resistance di time frame daily dan juga weekly gitu. Jadi kita kemungkinan bakalan sedikit kesulitan untuk mampu break dari sekitaran area di sini. Ini adalah sebuah area yang cukup besar guys. Kalaupun kita break dari sini, kita masih akan ketemu dengan area 30.000. Jadi ini bukan sebuah angka pasti, tapi ini adalah area. Ini adalah sebuah area resistance yang cukup lebar di sini guys. Nah, kalau misalnya kita sampai mampu breakout di atas area ini dan kemudian terkonsolidasi di atas area tersebut, maka sekali lagi bagi saya ini adalah pertanda yang sangat baik dan memperbesar kemungkinan bahwa kita sudah menemukan bottom bear market di cycle kali ini, dan kita akan kemudian mencoba untuk mampu menembus ke all time high yang baru. Oke? Jadi be prepare guys, kalau misalnya kita masih akan terkonsolidasi selama berminggu-minggu di sini, ya kalau kalian masih sawarin untuk menunggunya, ya kita bisa aja mendapatkan rally berikutnya, mungkin menuju ke area 35 atau bahkan 40.000 dolar. Oke, ya walaupun tentunya tidak ada garansi ya bahwa hal itu terjadi, tetapi semakin lama kita melakukan konsolidasi semacam ini gitu ya, asalkan kita tidak tiba-tiba mendapatkan sell off yang sangat kencang disertai dengan bearish continuation pattern, selama konsolidasi yang kita lihat di sini masih dalam bentuk korektif, walaupun kita break di bawah ini, tapi bentuknya kalau korektif seperti ini, bagi saya tetap chance-nya lebih besar bahwa kita akan kembali melanjutkan kenaikan menuju ke area yang lebih tinggi, mungkin minimal ke 32.000 atau bahkan bisa 35-40.000. Oke, nah sekarang kita bahas di time frame yang lebih kecil. Kalau misalnya teman-teman ada nonton video saya semalam, harusnya tahu gitu ya bahwa saya sudah sampaikan teman-teman dengan adanya pergerakan price action di sini. Saya masih ingat ketika saya buat video semalam itu di sini guys. Oke, terakhir kali candlenya kalau nggak salah di sini seperti ini.
Saya sampaikan ke teman-teman bahwa dengan adanya pergerakan price action seperti ini, saya melihat bahwa harusnya Bitcoin akan kembali mampu breakout ke atas dan minimal kembali ngeretest ke sekitaran area 28.200. Oke, kalau kita mampu break di atas area itu, maka kita akan kembali ngeretest ke area 28.500 atau bahkan 600-an. Itu yang saya sebutkan kemarin dan persis sudah terjadi hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada sempat masuk di sini, ya selamat, harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan. Dan ini persis dengan yang kita expect kemarin, bahwa ada kemungkinan kita mendapatkan potentially ascending triangle tercipta di sini. Dan kita kemudian breakout. Kalau misalnya teman-teman nggak sempat masuk di sini, sebenarnya masih ada kesempatan untuk masuk di sini karena ini kembali retest. Nah, kita kemudian kembali ngeretest ke sekitaran area 28.000, bahkan tadi sempat menyentuh ke area 28.800-an. Dan kali ini kita kembali mendapatkan rejection dari area tersebut. Oke, kalau misalnya teman-teman yang ada sempat masuk di sini, maka sekali lagi saran saya adalah secepatnya menggeser stop loss kalian ke arah entry, karena sekali lagi guys, kita nggak tahu apakah ini sudah akhir dari koreksinya, ataukah Bitcoin akan kembali mendapatkan rejection dan kemudian menuju lagi ke area lower rectangle-nya di sini. Selama, ini udah saya sebutkan juga di video kemarin, selama kita bertahan di kedua area ini, maka ada saja kesempatan bagi kita untuk terus bolak-balik di sekitaran area tersebut, sampai pada akhirnya market akan memutuskan arah mana yang akan dituju berikutnya. Oke? Ciri-cirinya gimana kalau misalnya market sudah memutuskan arah yang pengen kemana? Ya, dengan cara breakout plus konsolidasi. Baik kita breakout ke atas plus bullish continuation pattern, ini adalah peluang untuk long bagi saya. Breakdown, bearish continuation pattern, ini adalah peluang bagi saya untuk short. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman trading di pertengahan area seperti yang terjadi kemarin, itu semuanya setupnya short term gitu. Karena kita nggak tahu apakah market kali ini sudah akan benar-benar breakout, ataukah kita masih akan kembali ke reject dari sana dan menuju lagi ke area 26.600-an di sini. Kecuali memang kalian sangat amat yakin gitu ya bahwa kali ini kita sudah akan breakout, maka kalian mungkin boleh hold. Tapi kalau misalnya kalian merasa ini kita kembali akan terreject, maka mungkin saatnya kalian sudah boleh take profit terlebih dahulu. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan kalau misalnya teman-teman masih nekat untuk mendapatkan setup hari ini, tentunya sekali lagi ketika kita berada di area resistance seperti ini, ya lebih make sense kita mencari untuk short setup. Tetapi bagi saya untuk sekarang short setupnya belum ada. Kalaupun teman-teman mau cari short setup, senario idealnya adalah sekali lagi kalau kita mendapatkan ada semacam reversal pattern, mungkin semacam rising wedge di sini, atau ada double top di sini, atau ada triple top bahkan, itu baru teman-teman mungkin bisa consider untuk kembali masuk ke arah short. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman please jangan sampai terlalu agresif untuk mencari setupnya. Tidak ada kewajiban bagi kalian untuk setiap hari berada di market. Ingat itu, kalau misalnya setupnya menurut kalian belum jelas, stay away from the market terlebih dahulu. Tapi kalau memang kalian agresif sekali, please tunggulah setupnya. Mungkin berupa pattern reversal, baik itu double top, triple top, rising wedge, head and shoulder, apapun itu. Kalau misalnya sudah ada setupnya, baru teman-teman masuk. Oke? So, itu aja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.